Hai Sobat Galau yang lagi ngeklik podcast ini karena lagi kepikiran kira-kira mau bertahan lanjut kerja di tempat yang sama atau sudah harusnya pindah kerja ya. Nah buat kamu yang ngeklik karena memang lagi beneran deh, kayaknya sudah harus pindah kerja tapi udah nge-apply sana sini belum ada yang dipanggil, atau udah ikutan interview ke sana kemari tapi ternyata nggak ada satupun yang nerima. Terus ada juga yang curhat kayaknya udah terlalu nyaman di tempat yang sekarang emang kalau misalnya pindah kerja bakal dapet apa sih gitu ya. Nah buat kamu yang punya pemikiran-pemikiran kayak tadi, atau minimal ada ada rasa keingintahuan, kenapa sih seseorang itu harusnya punya atau mengganti pekerjaan mereka atau minimal tempat kerja mereka gitu ya, supaya apa gitu kan. Di sini di episode kali ini ada 3 alasan yang sebenarnya bisa jadi pertimbangan kamu semua, tapi juga bukan untuk memprovokasi ya, karena buat aku sendiri tidak ada namanya bekas kantor, yang ada itu adalah kantor yang dulu gitu ya. Jadi buat aku pribadi, loyalitas juga bisa kita berikan kepada kantor-kantor yang memang pantas diberikan loyalitas. Misalnya karena mereka membantu kita untuk mengembangkan skill, membantu kita untuk punya teman yang jauh lebih produktif, yang membuat kita jauh lebih baik dan bertumbuh setiap harinya. Tapi kalau misalnya kamu harus nih untuk pindah tempat kerja atau mengganti pekerjaan kamu, ada 3 alasan yang sangat kuat sebenarnya yang bisa kamu jadikan pertimbangan. Yang pertama, itu misal di tempat kerja lama kamu itu nggak ada yang namanya kejelasan untuk karir path, atau karir path itu bahasa Indonesianya adalah jenjang karir gitu ya. Kamu udah tahu dan ngerasa dan setelah menganalisis bahwa sebenarnya tempat kerja kamu yang sekarang itu nggak akan pernah bisa mengubah karir kamu, atau kamu akan stuck di karir yang sama selama bertahun-tahun. Nah kalau kamu tipenya adalah tipe yang pengen ada jenjang karir yang jelas, terus kemudian setiap tahun ada perkembangan dari status karir kamu, ya silakan diambil dan coba dipikirkan kesempatan untuk mengganti pekerjaan kamu atau minimal mengganti tempat kerja kamu. Kenapa aku bilang mengganti pekerjaan dan mengganti tempat kerja itu sesuatu hal yang berbeda ya? Karena kalau mengganti pekerjaan, misalnya awalnya aku adalah seorang desainer, terus kemudian pindah pekerjaan menjadi seorang influencer misalnya gitu ya, itu pindah pekerjaan. Tapi kalau pindah kantor, mungkin pekerjaannya sama tapi kantornya saja yang berbeda, atau mungkin juga sekaligus pindah kantor sekaligus juga pindah pekerjaan. Nah alasan yang kedua adalah kamu harus melihat apakah kemudian kamu kan bisa forecasting ya, bisa meramalkan dari beberapa karyawan senior di tempat kerja kamu sekarang, apakah ada kompensasi atau benefits yang kira-kiranya itu bagus dan layak untuk kamu perjuangkan ketika kamu bertahan di sebuah tempat gitu. Misal ternyata kamu tahu bahwa kantor kamu yang sekarang nih itu tidak memberikan asuransi kesehatan buat kamu, apalagi misalnya dia tidak memberikan kewajiban THR, terus kemudian banyaklah aturan-aturan pekerjaan atau aturan dari undang-undang ketenagakerjaan yang kemudian tidak dilakukan dan tidak dijalankan dengan baik untuk pertumbuhan si karyawan di kantor kamu gitu. Nah kalau kamu sudah ngerasa ada di titik itu dan kamu sudah menganalisis dan ternyata memang betul bahwa tidak ada kompensasi atau benefit yang menguntungkan untuk kamu sebagai pekerja, silakan dipertimbangkan lagi untuk pindah pekerjaan atau pindah tempat kerja. Yang ketiga alias yang terakhir adalah apakah kemudian kantor kamu ini itu memberikan kamu ruang untuk meningkatkan skill dan juga kemampuan kamu. Karena ada beberapa nih ya dari cerita teman-teman aku, kantornya itu kemudian sangat statis gitu. Jadi setelah sekian tahun dia bekerja, nggak ada penambahan skill tertentu yang kemudian membuat dia jadi nggak berkembang. Terus kemudian gak ada pengembangan SDM kayak misalnya ikut training, ikut bimbingan teknis gitu ya, atau kamu dibiayai untuk ikut kursus gitu. Itu sama sekali gak ada yang kemudian mungkin bisa jadi pertimbangan kamu untuk pindah kerja. Nah kira-kira dari 3 hal tadi, kamu sudah menemukan jawaban atau belum dari pertanyaan soal apakah saya harus pindah kantor atau enggak? Coba dipertimbangkan apakah ada karir path atau jenjang karir. Yang kedua, apakah ada kompensasi atau benefit yang bagus buat kamu. Dan yang terakhir, apakah
kantor kamu memberikan kesempatan buat kamu untuk meningkatkan skill dan juga kemampuan kamu. Terima kasih sudah dengerin episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.